Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman sudah klik video ini ya dan sudah mampir ke channel ini, teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung di video kali ini, teman-teman ya. Saya akan membahas mengapa teman-teman ya keluhan seputar lambung saat ini masih banyak saja yang mengalami ya. Istilahnya apa ya? Kok nggak stop sih ya? Kok selalu ada aja yang terkena keluhan seputar lambung ya, walaupun mungkin jumlahnya agak nggak banyak ya. Namun kalau kita mau meneliti lebih dalam, sebenarnya keluhan seputar lambung itu sekarang ini jumlahnya itu semakin banyak. Dari mana kok tahu? Saya tahunya dari beberapa ini saya neliti di TikTok ya. Orang-orang yang hadir di live-live saya di TikTok itu ya, itu banyak orang baru yang mengalami keluhan seputar lambung gitu. Jadi keluhan seputar lambung ya, dan tetangga-tetangga saya itu istilahnya itu seperti apa ya? eh Bom waktu yang akan meledak ketika tubuh kita sudah tidak bisa eh, ini menahan ya makanan yang kita makan gitu. Jadi intinya yang pertama itu sebabnya dari minim pengetahuan kita gitu. Jadi mengapa keluhan seputar lambung itu terus terjadi itu karena minim pengetahuan. Minim pengetahuan dalam hal makanan itu karena saya alami juga. Saya dulu sangat minim pengetahuan dalam hal pencernaan, apalagi dalam hal makanan sehat ya. Sangat-sangat minim sekali. Hampir semua makanan itu saya emplok atau saya makan, teman-teman. Jadi oleh karena itu saya pernah sampai berat badan itu sampai 105, teman-teman. Obesitas. Untuk aktivitas itu udah ngap-ngapan, teman-teman. Diam aja udah rasanya itu ngap-ngapan. Tensi itu di 142 ya per 92, kadang per 95. Itu tensinya segitu terus, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman ya yang sekarang ini sedang mengalami keluhan seputar lambung dan yang mungkin sudah membaik, teman-teman ya. Ada beberapa teman kita yang sudah membaik ya dari gastritis atau GERD ya, teman-teman. Yaitu saya mohon dengan sangat, sebarkanlah pola-pola yang kakak laksanakan sekarang ke keluarga, ke temannya ya, ke tetangganya, silakan agar mereka menjaga pola makannya. Agar apa? Tidak mengalami keluhan seputar lambung yang seperti kakak rasakan. Kemarin saya live di TikTok, ada salah satu teman kita ya, keluhannya itu nyeri ulu hati, anxiety, kemudian dada panas ya, kemudian mulut asam. Nah, ini udah kompleks, teman-teman. Lambungnya luka ya, terjadi GERD ya, katup esophagus sudah terbuka karena mulutnya asam, tenggorokannya panas ya, terjadi LPR dan anxiety. Usus halusnya ini ada kebocoran atau leaky gut. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman ya, itu kan udah kompleks banget. Ternyata setelah saya telusuri, coba dievaluasi pola makannya dan benar sekali. Dia terbiasa makan gorengan, teman-teman. Ya, gorengan dalam artian makanan khas Indonesia yang menjadi favorit kita, yaitu gorengan, di mana gorengan itu terbuat dari tepung terigu yang digoreng, bisa bentuknya itu WC atau OTOT, bisa bentuknya itu pisang digoreng, pisang goreng ya, bisa bentuknya tempe menjes atau tahu berontak, dan dimakannya biasanya saat sebelum kita makan nasi. Biasanya kita saat perut kosong, teman-teman ya, kita itu udah makan gorengan dulu, dan setelah makan gorengan perut kita kenyang, sehingga kita mau makan nasi itu males, sehingga diundur-undur untuk makan nasinya. Nah, terkadang setelah kita makan nasi kita juga masih makan gorengan. Terkadang kita makan gorengan di malam hari. Nah, ketika kita mengalami keluhan seperti itu, teman-teman ya, yang saya sebutkan tadi ya, ada nyeri ulu hati, mulutnya asam, dadanya panas, terjadi anxiety, gejala kecemasan. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman ya, kita itu harus belajar kepada orang yang pernah mengalami itu. Saya mohon maaf tidak meremehkan dokter ya, karena dokter itu memang dia pekerjaannya meneliti bidang struktur ya tubuh manusia. Namun teman-teman ya, kita ini bebas dalam mencari ilmu. Seperti saya mengalami GERD yang disertai dengan anxiety ya, leaky gut ya, seperti itu.
dan bisa pulih dan akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu. Saya berikan kepada teman-teman ya, dan dilaksanakan dan akhirnya teman-teman sembuh atau pulih juga. Nah, dengan kita meniru pola-pola seperti mungkin saya atau teman-teman lain, silakan ya yang sudah benar-benar pulih. Polanya dilaksanakan, diterapkan ya, semua diterapkan, dipatuhi, kemudian bisa membaik pelan-pelan. Nah, setelah membaik pelan-pelan itu, teman-teman ya, disitulah proses penyembuhan secara total itu terjadi, teman. Ini maksudnya bukan pulih kambuh sembuh kambuh loh ya, bukan. Kita menyelesaikan dari akar-akarnya. Kita jaga pola makan, kita masukkan nutrisi, dan bagaimana caranya biar tidak sakit lagi. Nah, itu penting sekali. Karena banyak teman-teman yang hanya ditekan permasalahannya, tidak diatasi total sehingga seperti sembuh padahal tidak sembuh. Nah, biasanya apa? Seperti itu, mungkin ya kita hanya konsumsi obat penekan asam lambung. Di mulut tidak asam. Nah, tapi ketika kita terlalu sering minum obat penekan asam lambung, keseimbangan dari mikroba usus kita itu akan terganggu. Karena obat penekan asam lambung aman dikonsumsi dalam jangka waktu pendek. Semisal 2 minggu lah, atau beberapa dokter mengatakan aman di 2 bulan, oke lah. Jangan dikonsumsi terlalu panjang karena itu tidak bagus. Ya, adaptasi di dalam tubuh kita ini sudah otomatis. Tubuh kita ini ibaratnya tata surya lah ya, tata surya atau sebuah galaksi, di mana ritme pekerjaan dari tubuh kita ini sudah otomatis digerakkan, satu sama lain itu berhubungan. Karena selama kita hidup, selama tubuh kita ada ruhnya, ada nyawanya, sistemasinya ini akan bekerja maksimal. Namun ketika kita sudah waktunya selesai hidup di sini, nyawa kita terlepas dari tubuh ini, teman-teman ya, maka tubuh kita ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, meninggal, dan harus dikembalikan ke asalnya dari tanah ya. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur api kembali ke api, unsur udara ya kembali ke udara, seperti itu. Jadi seperti itulah istilahnya kehidupan di dalam tubuh kita harus benar-benar kita pahami dengan seksama agar keluhan seputar lambung kita ya bisa sembuhnya itu sembuh total, bukan sembuh kambuh ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak cuap-cuap saya atau ya bincang saya teman-teman ya, seperti ini, dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Cek video-video saya yang lain, barangkali bermanfaat. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.